Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Azlani dengan NIM 2121111341, mahasiswa aktif UIN Raden Mas Said Surakarta, semester 3 dari kelas HES 3I. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang siasah dusturiyah. Yang pertama yaitu pengertian. Siasah dusturiyah merupakan bagian fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syuro yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Secara bahasa, dusturiyah berasal dari bahasa Persia yaitu dusturi. Semula artinya seorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik maupun agama. Sedangkan menurut istilah dusturiyah itu adalah suatu norma atau aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam merujuk semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian, siasah dusturiyah adalah bagian fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Ruang lingkup siasah dusturiyah. Yang pertama yaitu as-sultah at-tashriyah. As-sultah at-tashriyah merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah as-sultah at-tashriyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persoalan halli wal aqli, hubungan muslim dan non-muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah. Kemudian yang kedua yaitu as-sultah at-tanfiziyah, merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, bai'ah, wizarah, dan waliyal ahdi. Menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikelola oleh seorang amir atau khalifah. Tugasnya pada ini adalah melaksanakan undang-undang negara, memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah as-sultah al-qada'iyah, merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara, baik permasalahan perdata maupun pidana, dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara, yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan, yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara. Tugas as-sultah al-qadaiyah adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah atau lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan, penipuan, dan bisnis. Wilayah al-qadha dan juga wilayah al-muzallim. Yang ketiga yaitu sumber-sumber hukum. Adapun sumber-sumber hukum siasah dusturiyah ini ada 5. Yang pertama Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian Ijma, kemudian Qiyas, dan yang ketiga adalah urf atau kebiasaan orang-orang yang bangsa-bangsa atau orang-orang sekelompok orang yang tidak menentang ajaran agama Islam. Kemudian yang terakhir yaitu konsep negara. Yang pertama ada konstitusi. Dalam fikih siasah, konstitusi disebut juga dengan dusturi. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semua arti
semua artinya seorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik maupun agama. Kemudian yang kedua yaitu legislasi. Dalam fikih siasah, kekuasaan legislasi sama dengan as-sultah at-tasyriah, yaitu pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan peraturan hukum. Kemudian yang ketiga yaitu ummah. Pemakaian kata ummah memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama organisasi yang diikat kaidah Islam, dan yang kedua organisasi yang menghimpun jamaah yang beragama atas dasar ikatan sosial. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.